Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, umat Allah yang kudus mengambil bagian juga dalam tugas Kristus sebagai nabi dengan menyebarkan kesaksian hidup tentang Dia. Jadi menyebarkan kesaksian tentang Yesus Kristus itu adalah keutamaan yang harus kita lakukan, terutama melalui hidup iman dan cinta kasih, dan dengan mempersembahkan kepada Allah kurban pujian buah bibir mereka yang mengagungkan namanya, ya, yang mengagungkan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Seluruh umat beriman yang memiliki urapan dari yang kudus, 1 Yohanes 2 ayat 20 dan ayat 27, tidak dapat keliru dalam beriman. Sifat khususnya ini diungkapkan lewat cita rasa iman adikodrati seluruh umat. Apabila umat dari para uskup sampai ke awam terkecil menyatakan kesepakatannya yang bulat tentang hal iman dan susila, karena dengan cita rasa iman itu yang didorong dan didukung oleh roh kebenaran, umat Allah di bawah pimpinan magisterium yang ditaatinya dengan setia bukan lagi menerima sabda manusia, melainkan benar-benar menerima firman Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Umat berpegang teguh kepada iman yang sekali telah dipercayakan kepada para kudus. Yudit 3, ya. Mendalaminya dengan pertimbangan yang waras dan menerapkannya lebih sempurna di dalam hidup. Jadi kalau waras itu berarti pergi ke gereja. Kalau tidak waras itu berarti tidak ke gereja. Maksudnya begitu, ya. Jadi bapak-bapak yang waras, yang tidak sakit, ya, itu wajib ke gereja. Tetapi yang sakit didoakan sembuh, pulih, maka sudah sepantas dan selayaknya seperti itu. Bukan karena doa kita yang mujarab, tetapi karena kuasa Yesus sebagai mujizat kita. Di samping itu Roh Kudus yang sama menguduskan umat Allah, membimbing serta menghiasinya dengan keutamaan-keutamaan, bukan saja melebihi sakramen-sakramen dan pelayanan, sambil membagi-bagikan anugerahnya kepada tiap orang sekehendak hatinya. Jadi itu tadi, ya. Kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 11. Ia juga memberikan karunia-karunia khusus di antara umat dari berbagai lapisan. Ya, karunia-karunia ini menjadikan mereka tampil dan siaga untuk menerima berbagai karya atau tugas yang berguna bagi pembaruan dan pembangunan lanjut gereja sesuai dengan kaidah kepada tiap orang diberikan pernyataan roh demi manfaat. 1 Korintus 12 ayat 7. Karisma-karisma ini baik yang tersebar secara menyolok maupun yang terpencar secara sederhana dan lebih meluas harus diterima dengan syukur dan perasaan terhibur karena sangat sesuai dan berguna bagi kebutuhan gereja. Akan tetapi anugerah-anugerah luar biasa jangan kiranya dikejar-kejar dengan ceroboh. Jangan pula daripadanya diharapkan hasil usaha kerasulan secara berlebih-lebihan. Penilaian mengenai keasliannya dan pemampatannya yang teratur adalah hak mereka yang memimpin gereja, yang secara khusus berwenang bukan untuk memadamkan roh, melainkan untuk menguji semuanya dan mempertahankan yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 12 dan 1 Tesalonika 19 ayat 21. Semua manusia dipanggil menjadi umat Allah yang baru. Oleh sebab itu umat ini yang tetap satu dan satu-satunya harus disebarkan ke seluruh dunia dan ke seluruh zaman, sehingga terpenuhilah rencana kehendak Allah sendiri, yang pada awal menciptakan kodrat manusia sebagai satu kesatuan dan menetapkannya untuk akhirnya mempersatukan putra-putrinya yang terpecah-pecah. Yohanes 11 ayat 52. Karena untuk inilah Allah mengutus putranya yang dilantiknya menjadi ahli warisnya segala sesuatu. Ibrani 1 ayat 2. Supaya menjadi guru, raja, dan imam semua orang, serta kepada umat baru dan universal yang terdiri dari putra-putri Allah. Untuk itu akhirnya Allah mengirim roh putranya, Tuhan dan penghidup, yang menjadi bagi seluruh gereja, bagi setiap dan semua orang beriman, landasan persekutuan dan kesatuan dalam ajaran para rasul, dalam persaudaraan,
pemecahan roti dan doa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Oleh sebab itu umat Allah yang satu ada di dalam semua bangsa di dunia, karena ia mengambil warganya dari semua bangsa, warga satu kerajaan yang memang tidak bersifat duniawi, melainkan surgawi. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, sadarlah, ketika kita sudah dibaptis, kita menjadi warga kerajaan surga yang berada atau berziarah di muka bumi ini. Jangan kita mengulang, ya, Israel lama itu. Dia mau sama seperti bangsa-bangsa yang lain, padahal mereka diberikan hak istimewa. Ya, diakibatkan karena mereka salah tanggap. Terkadang kita ini sebagai umat Kristen lalu mau seperti umat dunia ini. Kalau kita tidak menipu, tidak sukses. Tidak bangsat, tidak menang. Ya kan? Kalau tidak kejam, orang tidak takut dengan kita. Ya. Kalau kita lemah, katanya nanti kita diinjak-injak. Padahal Yesus katakan lemah lembut itu bisa mengalahkan semua penguasa dunia. Jadi maksud lemah lembut itu adalah damai sejahtera. Ya. Kalau kita tidak banyak usaha atau tidak kaya, orang tidak mau mempedulikan kita. Apalah artinya kekayaan itu? Kekayaan itu hanya fasilitas yang diberikan untuk rencana Allah. Bukan kita lakukan untuk poya-poya, lalu untuk hedonisme, lalu untuk hawa nafsu kita. Karena semua orang beriman yang tersebar, ya, di seluruh dunia mempunyai hubungan satu sama lain dalam Roh Kudus, dan begitu yang terdiam di Roma tahu bahwa orang India adalah anggota-anggotanya, mengingat bahwa kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Maka gereja atau umat Allah yang menegakkan kerajaan ini tidak merenggut harta bendawi bangsa manapun. Sebaliknya bakat-bakat, kekayaan dan adat istiadat bangsa-bangsa, sejauh itu baik, ia pupuk dan terima, dan sambil menerima ia memurnikan, menguatkan dan meluhurkannya. Jadi ditanya bagaimana mengenai adat istiadat yang baik. Adat istiadat yang baik diteruskan, yang tidak baik dibuang. Adat istiadat yang baik itu kan banyak sekali. Ya, di dalam suku-suku di Indonesia itu yang baik. Artinya hormat kepada orang tua, sopan santun, tata kerama, saling menolong, saling memberi, saling menguatkan, saling mengunjungi, ya. Tidak menjelekkan orang, ya. Saya ingat itu ada adat, kalau bawa parang ke rumah orang itu diadat, karena sudah bertentangan. Apalagi sampai menetak janang rumah orang, tak boleh. Itu nantang namanya. Makanya tidak tahu lah ya kalau tradisi sekarang, ya, semua parang atau mandau itu harus disarung, bukan dituntun misalnya seperti orang lain. Bagus adat istiadat itu, tetapi apakah sekarang diketahui atau tidak? Sikit-sikit mau nantang orang bawa senjata tajam, sikit-sikit mau nantang orang, mau bicara kasus bawa sajam, sedikit-sedikit ya marah langsung nikam orang, ya, marah kelahi dengan istri goro, mutilasi. Waduh, kejam sekali, ya kan? Jadi semua diselesaikan dengan cara kekerasan, kekejaman, pembunuhan. Bahkan supaya dibuat orang atau dilihat orang, ya, memutilasi, dipotong-potong, atau memasukkan, ya, orang ke dalam kopor, membakar dan sebagainya lah, untuk menghilangkan jejak kejahatan. Mengapa kekejaman itu terjadi? Karena kita sudah dikuasai hawa nafsu, ya, upah dosa dalam maut tadi itu.
Jadi hendaknya kita menyelesaikan masalah itu dengan baik, ya, tidak menggunakan hal-hal yang jahat. Karena semua orang kalau menyelesaikan sesuatu dengan baik akan berdampak baik. Lihatlah yang terjadi, ya kan, menguasai. Bahkan Paus Fransiskus katakan, ya, bisnis senjata itu adalah keuntungan dari kematian, katanya. Mengapa sampai Paus Fransiskus mengatakan itu? Keprihatinan. Karena akibat bisnis senjata, ya, yang meninggal dunia itu bukan yang bersalah. Orang kecil, masyarakat kecil yang tidak tahu menahu. Maka perang itu adalah setan melawan setan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya, ini bisa terjadi kalau kita tidak menjadi saksi-saksi Kristus yang membagikan kasih yang sempurna. Karena ia sadar bahwa ia harus mengumpulkan bersama sang raja kepada siapa bangsa-bangsa telah diserahkan sebagai warisan, ya, Mazmur 2 ayat 8, dan ke kota siapa hadiah dan anugerah diantar, Mazmur 71, Mazmur 72, ya, ayat 10, kemudian Yesaya 60 ayat 4 sampai 7, Wahyu 21 ayat 24. Matra universalisme ini yang merias umat Allah adalah anugerah Tuhan sendiri. Dengannya gereja Katolik berusaha secara berdaya guna dan terus-menerus untuk merangkum seluruh umat manusia dengan segala hartanya di bawah Kristus sebagai kepala di dalam kesatuan rohnya. Berdasarkan kekatolikan ini, tiap bagian memberikan kepada bagian lain dan kepada gereja anugerah-anugerah khasnya, sekian hingga keseluruhan, dan tiap bagian berkembang karena saling berhubungan antara semua dan karena sama-sama berusaha mencapai kepenuhan dalam kesatuan. Dengan demikian umat Allah bukan saja dihimpun dari berbagai bangsa, tetapi juga terbentuk dari rupa-rupa lapisan dalam dirinya. Karena ada perbedaan di antara anggotanya, baik perbedaan menurut jabatan, karena ada yang bertugas dalam pelayanan suci demi kepentingan saudara-saudarinya, maupun perbedaan menurut persyaratan dan tata hidup. Karena ada banyak yang sambil mengusahakan kekudusan atas cara yang lebih ketat dalam status biarawan, mendorong para saudara dengan teladannya. Oleh karena itu pula dalam persaudaraan gereja sah adanya gereja-gereja khusus yang menikmati tradisi sendiri walaupun tetap menganggap utuh primat tahta Petrus yang mengetuai. Seluruh persaudaraan cinta kasih melindungi kebinekaan yang sah dan serentak menjaga agar kekhususan tidak merugikan melainkan melayani kesatuan. Akhirnya karena itu pula lah maka antara berbagai bagian gereja terdapat hubungan yang mesra, baik dalam kekayaan rohani maupun dalam pekerja kerasulan dan bantuan-bantuan bendawi. Memang para anggota umat Allah dipanggil untuk saling membagi kekayaan, dan kata-kata rasul berlaku juga bagi tiap gereja. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap orang sebagai pembagi yang baik dari aneka ragam rahmat Allah. 1 Petrus 4 ayat 10. Jadi semua manusia dipanggil kepada kesatuan Katolik umat Allah ini yang menandakan dan memajukan damai di seluruh dunia. Dengan cara yang berbeda-beda baik umat Katolik maupun umat Kristen lainnya. Demikian pula akhirnya semua manusia di seluruh jagat yang dipanggil kepada keselamatan oleh rahmat Allah tergabung dalamnya atau terarah kepadanya.